Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansari wa sahabatil kiram jum'ain wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan sadatina al-alawiyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alwi Muhammad sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam Thani al-Habib Rahman Muhammad Segaf jadina al-azam Sayyid Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa khususan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wal Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi biniyati anna Allah yuli darajatin fil jannah wa kathur mathubatihim wa dha'if hasanatihim wa yafadhuna bijahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina wa auladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana kullaha jami'an wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa yaj'aluha khalisan liwajhil karim wa yulli alaina khiyarana wa yakhtim lana bil husna fi khair wa lutfin wa afiyah istajib da'awatina sahil umurana fid dunya wal akhirah yashfi maradana wa amradana adh-dhahira wal batina wa yarham mautana wa mautal muslimin ya'al quburahum riyadul jinan wa yukrimhum bil jannati wal abrar ala hadhihi an-niyyat wa ala kulliyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna waliduna salafuna salihin hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan iman dan menghadirkan bapak-bapak ke dalam majelis masjid yang mulia. Semoga ini tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Amin. Cinta kepada kita, ridho kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi Pak? Nah sekarang ini kita sebenarnya target untuk mengkhatamkan buku. Buku saya itu buku fikih ibadah maksudnya. Ini ditutup dan diakhiri dengan rukun Islam yang kelima, yaitu haji pembahasannya. Kita sudah membahas wudu dan juga sampai i'tikaf terakhir itu kemarin sebelum Aid kita sudah selesai. Dan alhamdulillah bapak-bapak sudah ada gambaran yang ikut itu juga ya, yang ikut sudah dapat gambaran haji virtual bersama Ustadz Abu Ihsan di hari keberapa itu Pak? 25 ya, malam 27. 4 kali enggak terakhir itu malam 27 kan saya datang ke sini penutupan kan ya benar, itikaf itu terakhir itu malam 27. Nah itu sudah ada gambaran. Bapak-bapak yang belum ada gambarannya lihat gambarnya di sini maksudnya ya, nanti Bapak cek sendiri di IG
IG Al-Madinah nanti ya. Nah, sekarang ini adalah hukumnya. Jadi saya nggak pakai gambarannya, saya pakai hukumnya. Dengan detailnya sudah dengan Ustaz Abu Ihsan, tapi nggak masalah, kita perkuat kembali dari kitab fikih. Rencananya katanya mau dihatamkan, tapi wallahu alam ini masih banyak beberapa ininya. Tapi kalau bisa ya Pak, kalau nggak bisa ya pelan-pelan aja lah, alon-alon asal kelakon. Haji itu secara bahasa artinya menuju kepada sesuatu. Haji itu menyengaja kepada sesuatu. Jadi memang yang namanya haji itu ya niat, menuju ke sesuatu dengan niat kuat, itu namanya haji. Secara istilah, haji itu menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ritual-ritual ibadah tertentu. Ini secara global ya Pak ya, haji itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah membangun Ka'bah dari awal Allah meletakkan bumi. Menciptakan bumi itu Ka'bah itu sudah ada. Yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Yang pertama kali. Terus kemudian diperbaharui atau dibangun kembali oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Nah, sehingga itulah yang menjadi Ka'bah itu yang menjadi pusat dari semua. Sebelum Islam pun jahiliyah, orang-orang datangnya ke Ka'bah, ke Mekah itu orang-orang Arab memang sudah mengelilingi Ka'bah dari dulu, sehingga membuat Raja Abraha yang ada di Yaman ini senewan. Dia pengen mengalihkan ramainya orang-orang yang ada di Ka'bah. Kemudian dia buat kanisah, gereja tandingan. Gereja tandingannya itu terus kemudian gede agar orang-orang Yaman wabil khusus Son'a datang ke gereja itu, nggak perlu lagi ke sana ke Ka'bah, jauh-jauh lah begitulah lebih kurang. Pengen agar rame orang-orang Arab itu ke gereja itu ataupun tempat ibadah yang dibangun oleh Abraha. Nah, terus ada orang Arab Mekah yang ketika ada di Yaman ini mendengar niat dan tujuan Abraha itu adalah untuk menyaingi Ka'bah, dia sewot lah. Wah, ini ada yang mau nyaingi tempat kedudukan Ka'bah, padahal Ka'bah itu adalah benda mulia dan juga tempat mulia, paling mulianya tempat menurut orang-orang Mekah wabil khusus. Nah, akhirnya dia karena kesel sama Abraha tadi itu, ini orang buang air besar di gerejanya Abraha, itu ceritanya ini Pak ya. Dia karena kesal itu dilumuri dengan air besar, dengan kotorannya lah, buang air besar. Setelah dia buang air besar, dia kabur terus ke Mekah. Nah, itu ceritanya itu. Sehingga Abraha marah besar. Wah, ini kurang asem ini orang Mekah ini kan, habis buang air besar terus ini menghinakan bangunan yang saya buat. Akhirnya dia bawa pasukannya dengan beberapa gajah, 7 atau 8 doang gajahnya, enggak semua. Enggak semuanya pakai gajah, pasukan gajah itu. Nah, itu di antara gajah yang paling gede itu dinaiki sama Abraha, namanya Mahmud. Ini namanya itu ya. Jadi dulu saya punya teman, punya santri itu gendut namanya Mahmud gitu. Berarti gajahnya Abraha ini. Nah, itu jadi Bapak nggak usah tersinggung kalau ada yang namanya Mahmud. Itu dalam kitab sejarah itu, kitab sirah itu ya namanya Mahmud. Sampai di Wadi Muhasir, udah jauh-jauh ini dari Yaman. Terus datang sampai ke Wadi Muhasir atau sekarang sebut Muhassab. Kemudian si Abraha ini ajak berunding dulu, panggil ketua pimpinan suku dari Mekah. Dipanggillah Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi itu ceritanya. Nah, setelah dipanggil, orang-orang udah berharap ini Abdul Muttalib mau bicara diskusi apa. Kan awalnya nyuruh tentaranya Abraha itu disuruh pergi ke Mekah duluan untuk merampas, nakut-nakutin, menteror orang-orang Mekah.
ada yang diambil ontanya, ada yang dirampas kambingnya, pokoknya hartanya itu dirampas. Akhirnya ketika panggil Abdul Muthalib atau Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi itu ditanya, kamu mau apa? Ini kan bahasanya beda apa bahasanya. Maka Abraha itu pakai mutarjim, pakai penerjemah ketika itu. Maka ketika itu Abdul Muthalib bilang, saya cuma mau kamu mengembalikan onta-onta saya, onta-onta kami yang kamu ambil. Kagetnya Abraha ini. Yang aneh itu Abraha ketika Abdul Muthalib datang, Pak, itu langsung tadinya duduk di atas singgasana gitu, turun ke bawah karena terlalu berwibawa. Nah, ini orang belum kenal, nggak apa, tapi ada wibawanya, jadi ada rasa segen gitu, turun padahal. Nah, ketika itu kata Abraha, loh kamu kok, kenapa kamu saya ini mau nyerang kamu punya Ka'bah kalian? Kenapa mintanya hanya minta onta? Kenapa nggak minta runding aja agar saya tidak menyerang Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, ya kalau Ka'bah itu punyanya Allah, dia yang jaga, tapi kalau onta itu punya saya yang harus jaga gitu katanya ini ya. Jadi kalau Ka'bah itu punyanya Allah, ya terserah Allah, nanti Allah yang jaga sendiri, orang dia yang punya katanya ini ya. Innahu baitun lahu rabbun yahmi. Ini Ka'bah itu adalah rumah yang punya pemilik, dan biar pemiliknya aja yang jaga. Jadi bukan saya yang tugas menjaga Ka'bah, ini ceritanya. Nah, terus akhirnya Abdul Muthalib cuma ngambil untanya, terus kemudian pergi. Orang-orang Mekah semuanya suruh ngungsi, takut nanti terjadi azab. Nah, ini keyakinan orang jahiliyahnya jahiliyah. Sejahiliyahnya orang jahiliyah. Paham ya Pak ya? Dia ngerti yang namanya menjaga kehormatan. Karena kan sebelumnya saya pernah cerita tentang Isaf dengan Nailah. Ada dua orang laki perempuan yang berzina di dalam Ka'bah terus jadi patung. Yang Isaf ditaruhnya di bukit sofa, yang Nailah ditaruhnya di Bukit Marwah, pacarnya lah itu istilahnya. Ini sebagai monumen gitu ya, untuk memperingatkan. Akhirnya lama-lama disembah. Jadi orang Ka'bah itu udah tahu pokoknya Ka'bah ini, orang-orang Mekah itu udah tahu bahwa Ka'bah ini berkaromat, gitulah lebih kurang Pak ya. Jadi orang dulu itu udah tahu tentang karomah, tentang barokah itu udah tahu. Karena ini peninggalan siapa? Nabi Ibrahim. Walaupun cara pengagungannya keliru. Mereka tawafnya dalam keadaan bugil, sambil tepuk-tepuk tangan sambil bersiul. Kemudian ditaruh patung 360 patung, setiap harinya satu patung yang disembah. Kemudian di dalam Ka'bahnya dibuat patung juga. Ada lagi gambar lukisan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lagi main ramalan. Kan kampret ini namanya ini kan, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ada lukisannya, dan itu diambil sama Nabi, disuruh turunin. Wah, ini bohong ini. Azlam itu kalau di dalam innamal khamru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan kan. Azlam itu adalah panah. Bapak naruh panah di dalam gelas itu untuk ngeramal. Dikocok. Jadi kalau seandainya nanti yang dicabut itu merah, oh berarti nasibnya lagi buruk. Nah, itu namanya azlam. Ya seperti kita bukan undian berhadiah ya, ini untuk nasib. Nah, itu azlam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dilukiskan sedang main azlam itu. Wah, Nabi marah sekali ketika Fathu Mekah, semua diturunin semua itu lukisan-lukisannya dan dihancurkan itu berhala-berhala. Nah, jadi banyak mereka ini sudah tahu bahwa Ka'bah itu sebenarnya sudah punya karomah, sudah punya keberkahan Nabi Ibrahim, sampai mereka menjaga keberkahannya kaki Nabi Ibrahim, namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim, tentu jauh ratusan tahun sebelum Rasulullah lahir. Mereka jaga batu tempat Nabi Ibrahim berdiri dalam membangun Ka'bah. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan makamnya, tapi tempat berdirinya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Akhirnya sama Nabi ketika lagi Fathu Mekah, Nabi setelah tawaf itu, kita sholat di mana ini? Kata Sayyidina Umar, Nabi sholat tawaf, namanya sholat sunat tawaf. Jadi habis tawaf ada ba'diyah tawaf. Nah, itu ya sholat sunat tawaf ini ya.
Itu di mana yang paling bagus dilakukan? Di belakangnya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahimnya jadi jadi sutroh, jadi pembatas. Terus kemudian Nabi sholat di belakangnya. Itu usulan Sayyidina Umar. Ternyata turun ayat sama persis seperti usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu namanya maqam Ibrahim. Jadi mereka ini udah tahu. Anehnya sekarang ini orang-orang sana malah nggak tahu kelebihan dan keutamaan Mekah atau Ka'bah itu sendiri, atau tempat-tempat yang dijadikan peninggalan. Ketika kita menelusuri tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW, ada beberapa tempat-tempat Nabi ketika berangkat ke Uhud singgah di satu tempatnya itu dijadiin musola. Ketika pulang dari Uhud dijadiin singgah lagi di tempatnya dijadiin musola. Begitulah ketika di Uhud sendiri Nabi dapat kemenangan, sholat dijadiin musola. Itu musolanya jadi musola, tapi orang nggak nganggepnya ada barokah. Jadi orang sana itu ya biasa, nggak ngelihat sesuatu yang agung itu agung gitu loh. Kecuali kalau ada pahalanya. Seperti misalnya sholat di Masjid Kuba, itu pahalanya sama seperti umroh Kuba di Madinah. Itu baru menurut mereka ada barokahnya. Tapi kalau sesuatu tempat yang pernah diduduki, pernah dihadiri oleh Rasulullah, itu bukan barokah. Aneh emang. Makanya saya bilang tadi, jahiliyahnya orang jahiliyah, dia masih ngerti lagi cara menempatkan posisi sesuatu yang agung. Karena ini bekas diinjak oleh Nabi Ibrahim, maka dijadikanlah makom Ibrahim. Paham nggak Pak kira-kira ini ya? Sehingga diagungkan. Tapi sekarang nggak ngerti ini jahiliyahnya mereka itu ya lebih jahil gitu kalau menurut saya nih ya. Maka kata supir taksi begini, saya minta Pak, saya diantarkan ke masjid apa gitu, saya lupa namanya itu ya, Muwaisilah, dan beberapa musola atau masjid-masjid tempat Rasulullah singgah. Kata tukang taksi, ini hanya tarihi, ini cuman histori aja ya, nggak ada barokahnya, nggak ada apa-apanya, ini nggak ada laisa lahu fadl, nggak ada keutamaannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya nggak ada keutamaannya, ini cuman histori aja, buat sejarah doang. Terus saya bilang, Pak, Nabi datang nginjak situ aja udah barokah, udah fadl, itu udah keutamaan. Kalau sampai diinjak sama Nabi itu bagi kami ini itu sudah keutamaan. Diam itu. Oh lah, enggak, bukan. Ini sekedar sejarah aja. Sama supir taksi mah susah kan kita ngobrol sama supir taksi. Jadi intinya adalah tadi apa tadi? Ka'bah. Akhirnya saat ketika Sayyidina Abdul Muthalib pulang, orang-orang semuanya suruh ke gunung karena siap-siap ingin melihat apa yang tadi. Ini kan karena mau bergerak. Waktu mau bergerak, Abrahanya mau bergerak, si Mahmud nggak mau gerak. Mahmud siapa Pak? Gajah ini, jadi jangan bingung, jadi Mahmud siapa tadi Mahmud ya? Mahmud itu gajah ini ya, jadi jangan tersinggung ya Pak. Mahmud itu gajahnya Abraha, nggak mau gerak. Giliran diarahkan ke Ka'bah nggak mau gerak. Tapi ketika diarahkan ke udah dipecut-pecut, ditarik-tarik, nggak mau gerak. Gajah pun tahu keutamaan Ka'bah, itu tahu betul. Sampai sekarang Bapak nggak bisa ngelihat, nggak pernah ngelihat ada burung lewat di atas Ka'bah. Nggak percaya coba? Nggak ada Pak. Nggak ada burung di atas Ka'bah tuh, nggak ada. Nah, terus saat ketika si Mahmud itu diarahkan ke Yaman atau balik ke Son'a, lari, bisa kabur. Udah bangun, stop, balik arah, sama begitu lagi, mandek, diam. Ka'bah, gajah gimana mau ditariknya tuh gimana? Nggak bisa Pak, susah ini ya. Dirayunya juga susah gajah itu kan. Nah, akhirnya di tengah-tengah mereka sedang bingung memikirkan gajah-gajah yang gak mau ke arah Ka'bah itu, Allah turunkan farsala alaihim thairan ababil. Baru ada burung ababil itu membawa batu-batu bara daripada api yang seketika kena itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun makan ulet bolong-bolong. Jadi kalau kena bolong, sekali kena bolong. Jadi badannya tuh jadi bolong-bolong kayak daun yang dimakan ulet tuh, maksudnya begitu. Sampai Abraha itu sendiri nggak mati di sana. Abraha itu sudah putus tangannya, putus kakinya, tapi masih bisa ke Yaman. Jadi sampai di Yaman baru meninggal.
Ini untuk jadi apa bahasa? Untuk jadi bukti gitu. Hati-hati ini orang-orang kan. Gara-gara berani. Padahal ketika itu Ka'bah itu masih banyak berhalanya. Tapi sesuatu yang mulia, yang walaupun kan ada hal-hal kotor di sampingnya, tetap aja mulia. Kalaulah misalnya kita melihat Quran di tong sampah, itu tidak jadi sampah. Tetap Qurannya harus dimuliakan gitu lebih kurang ya. Jadi ketika itu Ka'bah bukan sebersih sekarang. Betul-betul enggak mulia sebenarnya kan, karena ada enggak mulia karena ada itunya tuh tidak dimuliakan maksudnya karena ada berhala-berhalanya, tapi tetap saja mulia di sisi Allah, tetap harus dimuliakan. Itu namanya sya'air. Sya'air itu simbol-simbol agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu sedikit gambaran tentang Ka'bah. Ya, semoga kita cerita-cerita kayak gini Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita untuk haji umrah, amin ya rabbal alamin ya Pak. Nah, ini sekarang hukumnya haji. Hukum haji itu ada yang fardu ain, ini jelas. Hukum asalnya fardu ain. Setiap individu muslim wajib untuk haji. Haji sekali seumur hidup, ini fardu ain bagi orang yang telah sempurna syarat wajib hajinya. Bagi orang yang telah sempurna syarat wajib. Nanti ada syarat wajibnya. Kapan seseorang dikatakan mampu? Mampunya itu seukuran apa? Nah, hanya wajib sekali seumur hidup, kecuali kalau dinazar atau qadha. Ini kewajibannya. Pokoknya kalau sudah melakukan haji setelah balik ya Pak ya. Kalau sebelum balik, Bapak bawa anak dulu misalnya haji, maka dia ketika balik tetap wajib haji lagi. Yang tadinya disebutnya haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama kali kita lakukan setelah balik. Ini haji untuk menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam. Nah, kewajiban ini tidak diwajibkan segera. Artinya kalaulah misalnya orang mampu, dia sudah datang masa tunggunya udah datang, sudah tahun ini misalnya berangkat, tapi tetap nggak mau berangkat tahun ini, jelas nggak Pak ini? Dia udah ada mampu, hartanya ada, sehatnya iya, kendaraannya oke, masa tunggunya juga sudah datang, tapi dia nggak mau. Misalnya, saya mah besok-besok aja, tahun depan aja, tahun belakang aja. Dosa apa enggak? Enggak. Nah, karena haji itu kewajibannya tidak harus segera, walaupun mampu. Jelas nggak ini? Kok bengong Bapak ini? Kayak gini ya. Tapi gini, kalau dia meninggal dunia, padahal tadi sudah ada kesempatan berangkat, keburu meninggal dunia karena ditundanya, baru dosa. Jelas ya Pak? Nah, tapi selama dia ada zon prasangka bahwa dia ada umur di tahun-tahun berikutnya, ya menundanya itu sendiri nggak dosa. Karena memang haji itu kewajibannya muasa, lapang, luas, nggak harus segera-segera. Sama kayak gini sebenarnya. Datang waktu zuhur, azan. Terus Bapak sebenarnya mampu sholat di awal waktu, tapi Bapak tunda. Tar aja. Ini kewajiban masih lama. Nah, ini kan udah azan gimana? Azan itu udah bunyi. Nah, ini Bapak dosa apa enggak itu? Ini udah azan. Bapak mampu tuh segera sholat, tapi Bapak tunda ntar aja. Dosa apa enggak? Enggak. Cuma bisa jadi makruh itu aja. Dosa sih enggak, karena masih ada waktunya. Kecuali sudah mepet waktunya, udah habis waktu zuhur, udah mau asar, Bapak enggak juga bergerak, baru dosa. Jelas ini ya. Jadi kewajiban itu memang ditetapkan Allah ada waktunya, sehingga enggak awal waktu memang enggak dosa.
Tapi ya siap-siap jadi munafik gitu aja sih sebenarnya. Dosa sih enggak ya, cuma siap-siap aja nih kan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Pokoknya kalau orang munafik itu berangkat sholatnya malas-malesan, berdiri sholatnya malas-malesan, ntar dulu ya, itu siap-siap aja. Cuman dosa enggak langsung dosa. Itu haji kurang lebih kayak gitu. Ya. Kecuali ketika haji qadha, nazar, khawatir terkena penyakit yang menghalang untuk haji, khawatir akan mati atau khawatir akan kehilangan harta. Ini kayaknya duitnya nih kalau nggak segera saya daftarkan haji ini keburu saya nggak ada duit lagi misalnya. Ada prasangka khawatir kayak gitu, maka dia wajib untuk segera. Nah itu contohnya. Terus kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah ini kewajiban yang diwajibkan untuk semua umat Islam sedunia. Yaitu fardu kifayahnya itu adalah untuk haji tiap tahun. Haji tiap tahun, pokoknya Ka'bah itu nggak boleh sepi setiap tahun. Tapi ya alhamdulillah, bukan hanya setiap tahun kita, Ka'bah itu nggak pernah sepi. Mau jam berapa aja Bapak ke sana, ada pasti orang. Ada orang yang tawaf, pasti ada saja itu kan. Nah, tapi kalaulah misalnya udah deket-deket kiamat, itu orang Islam tetap harus ada yang haji atau umroh ketika di bulan haji, ketika di hari haji harus ada itu. Nah, ini untuk menggugurkan kewajiban umat Islam satu dunia, paham nggak Pak? Nah, itu namanya fardu kifayah, itu ceritanya. Harus ada yang haji pokoknya tiap tahun. Kecuali tiap kiamat nanti kalau nggak ada yang haji udah siap-siap ya. Sunnahnya, haji ada yang sunnah, bukan sunnahnya maaf. Haji sunnah, yaitu haji anak-anak. Hajinya hamba sahaya. Dia belum wajib, tapi kita bawa haji. Boleh, dapat pahala sunnah. Kalau dia belum balik, kita dapat pahala. Ada haji yang makruh. Haji tapi malah makruh. Ketika melakukan haji khawatir berarti ini ada prasangka kuat akan mati di sana. Dan haji orang fakir yang mengandalkan hidup dari ngemis. Jadi cuman punya tiket pesawat doang misalnya. Ntar di sananya gimana? Insya Allahnya tuh maksudnya ya tinggal naro mangkok di depan gitu kan misalnya. Enggak, ini hajinya makruh nih ya. Atau ngandelin, ntar juga banyak orang-orang ngasih makanan, ntar juga banyak orang-orang yang bantu. Kan orang-orang jadi baik kalau di sono. Yang tadinya di sininya bakhil misalnya, pelit, koret misalnya, itu biasanya kalau udah umroh tuh wur-wuran gitu, wur gitu, yang ngasih macam-macam itu ya. Itu biasanya begitu tuh, kebawa suasana. Ya, dan juga tambah lagi pahalanya gede dan seterusnya. Nah, jadi katanya itu juga di sana ada yang ngasih makan, ntar juga di sana ada yang ngasih tempat tinggal lah, minimal yang penting bisa haji dulu. Ini yang seperti ini ngandelin semata-mata apa? Bantuan orang atau ngemis nantinya, justru hajinya makruh. Kemudian ada haji haram, ini lebih parah ini. Udahnya capek, keluar duit, waktu, tenaga, haram lagi, dosa lagi. Allahu Akbar. Yaitu hajinya seorang perempuan yang tidak ada mahram, yang tidak aman terhadap dirinya, nggak ada mahramnya. Nggak ada suaminya, nggak ada ayahnya, nggak ada kakeknya, kakak abangnya, anaknya yang laki-laki dewasa. Pokoknya nggak ada mahramnya, nggak ditemani mahram. Tetapi dia merasa tidak aman di perjalanan. Pokoknya saya mau haji sendirian, iya pokoknya sendirian. Nanti di sana gimana? Nggak tahu lah. Pokoknya yang penting saya mau haji. Tapi ada rasa aman nggak dalam hatinya? Nggak rasa aman, ya tetap sebenarnya ada rasa khawatir, takut nanti tergoda, takut nanti diculik orang, takut nanti ditipu, takut. Itu nggak ada rasa aman kayak gitu, itu justru malah hajinya haram. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i, boleh perempuan itu, dia tidak jadi haram, kalau perempuan itu dapat ada bersama beberapa perempuan muslimah. Nggak mesti ditemani dengan yang mahram. Ini untuk khusus haji wajib ya Pak ya. Haji wajib itu dalam mazhab Syafi'i ini paling ringan, tidak disyaratkan mahram.
Hanya disyaratkan bersama perempuan-perempuan muslimah yang amanah. Jadi kalau di dalam rombongan itu sudah ada satu rombongan, kita jelas ada satu rombongan itu ada perempuan ibu-ibunya, itu sudah tidak haram lagi. Karena ada yang mengamankannya, karena rame-rame tadi itu. Nah itu intinya. Atau perempuan yang haji tapi nggak dapat izin suaminya. Suaminya nggak mengizinkan untuk haji, haram maka. Ini sampai begitu besarnya ini ya, hak suami itu. Atau hajinya orang yang yakin akan mendapat bahaya. Bapak nanti kalau ke sana nanti akan kena rudal misalnya dari Israel atau dari mana misalnya ini yakin akan kena bahaya, maka hajinya haram karena mempertahankan nyawa itu juga wajib. Gitu maksudnya ya Pak. Sedangkan kewajiban haji itu nggak mesti tahun ini, nggak mesti sekarang karena tadi ada waktunya, ada lapang waktunya. Syarat wajib haji, orang dikatakan wajib itu kalau Islam, tamyiz, bisa membedakan kanan kiri atau bisa makan anak sudah sudah bisa membedakan. Ini tamyiz itu maksudnya berakal. Berarti kalau orang yang gila itu belum gak wajib haji kan. Balik 3, dengan mampu 4. Ini kewajiban hajinya. Catatannya, seseorang yang tidak mampu jika haji dan telah mencukupi syarat wajib lainnya, maka sudah menunaikan kewajiban haji. Contoh, misalnya seseorang yang tidak mampu, jadi Islam iya, berakal iya, balik iya, cuma nggak mampu. Cuma kadar Allah, dia dapat hadiah dari bodrek misalnya. Akhirnya bisa haji, tapi ya bodrek hadiahnya nggak tahu ya. Dulu ini kan karena dulu bodrek itu hadiahnya macam-macam. Nah ini dapat hadiah dia, bisa haji atau dihajikan oleh orang lain dikasih. Dia namanya haji itu nasib Pak, bukan duit sebenarnya sih. Nasib. Abi saya sih haji nggak pernah bayar, karena jadi pembimbing haji tanya, jadi nggak pernah bayar orang jadi pembimbing haji kan. Jadi justru malah suruh berangkat gratis, malah dapat duit kok karena jadi pembimbing haji. Jadi haji itu yang penting nasib, bukan karena duit. Ya, jadi kalau ada pembantu rumah tangga, ada ustadz ya mana miskin, tapi dihajikan sama orang kan bisa-bisa aja itu. Dapat warisan, dapat badalan haji. Tiba-tiba dia jadi haji karena bapaknya meninggal dunia, nggak jadi haji. Akhirnya anaknya yang haji. Nah ini kan nasib namanya kan. Nah, haji kosasi. Jadi ini kan kita apa namanya ketika haji itu ternyata tidak mampu dan tetap haji, maksud saya begitu. Kalaulah dia nggak mampu secara finansial dan sebagainya, sakit misalnya, tapi tetap aja dia haji, maka kewajiban hajinya tetap gugur, itu maksudnya. Jadi yang namanya memaksakan diri untuk ibadah itu bagus ya Pak. Jadi Bapak nggak perlu gini, ada orang umroh ngutang-ngutang atau haji sampai ngutang-ngutang. Ngapain orang belum wajib misalnya? Kita ngapain sih maksain diri gitu kan, lebih kurang. Buat orang-orang belum wajib kok, mau apa? Mau disebut Pak Haji? Nggak boleh gitu bapaknya. Justru tetap kita doakan. Karena orang untuk masalah niat, ria atau tidak, itu kepentingan dianya, itu urusan dia itu mah. Urusan kita mah husnuzon. Yang kedua, yang namanya memaksakan diri, bersusah payah untuk melakukan ibadah, justru bagus Pak. Bapak berutang-utang untuk sedekah, bagus apa enggak itu? Coba saya ulang. Bapak berhutang-hutang untuk sedekah. Biar bapak mau sedekah nih, tapi nggak ada uangnya. Akhirnya bapak minjem dulu, Pak Gali saya minjem duit. Buat apa Pak? Saya mau sedekah ke masjid. Bagus apa enggak? Bagus. Oh iya bener nih Pak, bener Pak. Oh bagus katanya. Bagus Pak. Jadi yang penting gini, yang penting utangnya dibayar, itu yang penting. Yang bikin nggak bagus tuh pura-pura lupa ini kan, itu yang jadi nggak bagus. Jadi yang namanya bagus itu kalau utangnya tetap dibayar dan dia ada gambaran bisa bayar utang dari mana nih nanti. Ada gambarannya dulu. Terus dia berhutang, nyicil
untuk beribadah. Ini bagus-bagus saja. Jadi sekarang ada program umroh cicilan, bagus-bagus saja. Itu bagus, malah membantu, atau kurban cicilan. Itu bagus-bagus saja. Yang penting bayar, itu aja yang penting ini. Nah, karena gini, dulu Nabi juga untuk bersedekah ngutang, Pak. Gitu ya. Nabi sendiri itu sampai berhutang-hutang untuk ngasih orang. Nah, jadi kita jangan terlalu skeptis, jangan terlalu memandang buruk kepada orang yang memaksakan diri beribadah. Paham nggak Pak kira-kira ini? Yang kita pandang buruk itu, misalnya, ya maksudnya silahkanlah Bapak itu mau nasihati, jangan memaksakan diri dong kalau belum mampu. Nyicil segala, nyicil motor, nyicil HP yang yang bisa dilipat-lipat begitu misalnya itu kan. Nah, ini demi gaya misalnya. Silakan Bapak mau nasihati orang yang memaksakan diri untuk dunia. Tapi kalau memaksakan diri untuk akhirat, ini bagus malah. Bisa dibedain nggak kira-kira ini Pak ya? Nah, jangan disamaratakan ini ya. Nah, kira-kira keadaan kita ini sama dengan dia, ya enggak. Kalaulah dia nyicil tapi punya gambaran bisa bayar, nggak masalah. Nah, itu dia ceritanya tuh begitu. Terus sekarang yang dikatakan orang mampu tuh apa? Sebenarnya ada di sini ada 7. 1, bekal. 2, aman. 3, ada keperluan yang diperlukan, fasilitas ya. 4, kendaraan. Terus seperti air, tempat tinggal dan seterusnya. Yang kelima, waktu. Yang keenam, nah ini bisa naik kendaraannya, kesehatan berarti. Yang ketujuh, mahram. Nah, oke. Ini ada 7 sekarang ya. Saya ulang ya. Pertama, bekal. Bekal itu meliputi biaya dan keperluan selama perjalanan sampai pulang. Dan nafkah orang yang ditinggalnya. Semua ini harus melebihi dari hutang, tempat tinggal, pembantu jika orang jadi gini. Kalau saya jual rumah, bisa saya haji. Ceritanya gitu ini ceritanya Pak. Kalau saya sampai jual rumah, sebenarnya bisa haji. Bahkan bisa haji minimal plus lah kalau nggak furoda. Plus 250-an juta. Nunggunya 6-7 tahun sama abi saya. Oh, ini sekalian promosi jadinya nih ya. Nggak masalah kan? Nah, ini kan promosi ibadah kan, nggak masalah kan, iklan ibadah kan. Nah, itu plus itu. Kalau yang furoda 360 juta. Sebenarnya kalau kita jual rumah kita bisa haji. Paham nggak Pak kira-kira? Apakah sudah wajib? Itu permasalahannya maksudnya. Apakah kita wajib menjual rumah kita, pulang haji nggak punya rumah? Ya, tidak wajib. Karena tadi kelebihan bekal itu lebih dari keperluan rumahnya. Jelas ya? Lebih dari keperluan tempat tinggalnya. Cuma kayaknya gini, kayaknya erak lah, malu lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rumah gede tapi daftar haji enggak. Nah, ini kan malu lah itu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Masalah nanti bisa berangkat atau nggak bisa berangkat itu mah nanti tak nasib. Yang penting kan ada niatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mencatat sesuai niat. Jadi Bapak udah niat dengan daftar haji itu sudah dapat niat, sudah dapat haji. Yang walaupun kalaulah kita sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kita bisa berangkat. Ya Pak ya, ini penting niatnya itu ya. Jadi bekal 25 juta. Kalau untuk haji reguler kan daftar itu 25 juta. Jadi agak-agak memalukan lah kalau kita ini sampai belum daftar kalau punya. Memiliki bekal biaya selama perjalanan sudah tadi ya. Nafkahnya sama orang yang ditinggalkan. Sempurna punya baru wajib. Tapi kalau belum, kan tadi permasalahan kita, kalaulah belum ada, maka nggak wajib. Kita nggak wajib terus tetap berangkat, ya tetap pahala, gugur kewajiban kita, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita ini kalaulah yang belum bisa haji dengan berbagai tantangannya atau berbagai halangannya, maka jangan sampai tidak mengambil
ada apa bahasanya pengganti haji. Nah, satu dengan sholat jamaah, satu dengan niat, jelas itu niat untuk haji dapat pahala haji. Nabi SAW bilang, man sa'alallaha syahadata shadiqan u'tiyalahu thawaba syahada wa in mata ala firasyi au kama qala Nabi. Orang yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan betul-betul tulus, jujur niatnya ingin mati syahid, dia akan dapat pahala syahid walaupun matinya di atas kasur. Jadi minta mati syahid itu boleh. Ya, mati syahid itu nggak mesti perang, Pak. Bisa jadi ketika ngaji, bisa jadi ketika dakwah, bisa jadi kan. Pokoknya saya minta mati itu mati sebagai syuhada. Ya, itu permintaannya. Kalau memang jujur kata Nabi akan dikasih walaupun matinya nggak sebagai orang syahid. Jadi tergantung niat. Waktu perang, Nabi itu jalan bersama sahabat. Terus kemudian kata Nabi, ada orang-orang inna fil madinati rijalan. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang di Madinah yang kalian yang dapat pahala seperti kalian. Dapat pahala jihad sama seperti kalian. Masirtum masiron wala marartum wadian. Kalian tidak lewat satu lembah, satu bukit, kalian tidak melintasi satu jalanan, melainkan mereka yang di Madinah dapat pahala sama kayak kalian. Kok bisa gitu Nabi? Enak banget. Kita yang capek, kita yang waktu, kita yang biaya, kita yang ninggalin keluarga, mereka di Madinah nggak kemana-mana dapat pahala sama seperti kita. Nabi bilang habasahumul udhru. Oh ya, mereka niatnya kuat untuk ikut bersama kita, tapi ada uzurnya, ada alasannya, sakit, ada alasan sakit sehingga nggak bisa ikut bersama kita. Itu dapat pahala sama seperti kita. Nah sama juga gitu, kita Bapak kalau lagi datang nanti ada walimatus safar misalnya, walimatus safar itu tasyakuran, kita syukur kepada Allah yang pertama, yang kedua sodakoh makan, agar perjalanan kita lancar dan aman. Itu tujuan walimatus safar maksudnya. Nah Bapak yang hadir, kita yang hadir, ngedoa aja. Ngedoa semoga sekarang saya ini hadir, saya ini hadirin orang walimatus safar, suatu saat saya yang diwalimahi, saya yang ditasyakuri untuk berangkat. Nah itu walaupun nanti Bapak nggak bisa berangkat karena Bapak ngedoa pengen juga berangkat, dan dapat pahala berangkat dah. Jelas nggak Pak? Ini gratis sekali, ini niat itu kan nggak bayar, nggak capek lagi kan. Yang penting kuat niatnya. Nah terus yang kedua ini adalah sholat jamaah. Nabi bilang man kharaja min baitihi ilal maktubah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat wajib mutatohiron, sudah suci. Jadi wudunya dari rumah, gitu ya. Kalau keluar dari rumah suci, dalam keadaan suci untuk sholat wajib, sholat jamaah maksudnya, kana lahu ka ajri kana lahu mithlu kal hajil muhrim. Karena kahajil muhrim, seperti orang yang ihram haji, dapat pahala seperti ihram haji. Ini kan enak sekali ini, Bapak cuma pergi ke masjid doang dalam keadaan wudhu itu sudah dapat pahala haji. Jadi jangan sampai kita yang nggak bisa haji nggak dapat pahala haji, musibah besar. Nah termasuk juga memenuhi kebutuhan orang, hajat orang. Kalau ada orang punya hajat tuh nggak mesti duit, apa saja ya, duit termasuk di dalamnya. Hajat perlu minta bantuan apalah, minta temenin, mungkin saya mau ngelamar orang gadis misalnya Pak Maman misalnya ini kan, saya minta temenin misalnya ini ya. Nah ini kan memenuhi hajat gitu, saya nggak bisa ngomong, nggak enak ngomongnya, Bapak saya minta temenin. Bapak nemenin ini memenuhi hajat orang, itu dapat pahala haji. Nah ini ya, pokoknya memenuhi hajat orang yang mubah itu tentunya hajat orang, apalagi hajat istri, hajat anak, sama ya gitu ya. Itu dapat pahala haji itu Bapak. Ah ini luar biasa lah pokoknya. Intinya begitulah, banyak pahala-pahala haji gitu. Termasuk ini sekarang ini. Ini sholat ghadat fi jamaah, yang sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk
untuk zikir sampai terbit matahari. Kita terbit matahari 5.53, sekarang sudah masuk. Tsumma sholat rakaatain. Nanti setelah ini sholat 2 rakaat. Setelah ini tapi jangan sekarang nih sholatnya ya. Enak aja nih saya lagi ngomong tiba-tiba Bapak sholat ini kayak kabur ini jadinya. Jadi saya gak sakit hati nih ya. Seperti di suatu masjid gitu ya, ada yang begitu ya. Nah, jadi lagi belum selesai pengajian kok sholat itu gimana ini kan? Jadi sholatnya itu nanti tenang saja, masih ada waktunya. Ini sholat duha maksudnya. Jadi setelah selesai zikir, setelah selesai ngaji itu zikir. Jangan salah Bapak, ngaji ini lebih afdal daripada zikir biasa malah. Karena zikirnya zikir hati. Bapak kalau zikir lisan doang, ngantuk, nggak paham sama zikirnya. Tapi ngaji bikin kita lebih paham dengan agama kita, ini zikir ini. Jangan salah. Nah setelah ini sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umrah. Tamah seperti haji umroh sempurna. Haji dan umroh sempurna. Ini jangan sampai enggak diamalkan. Insya Allah Pak. Nah, iyalah kita yang belum bisa haji paling tidak dapat pahala haji. Yang kedua, yang dikatakan mampu itu kalau perjalanannya aman. Berarti kalau enggak aman, enggak wajib. Yang ketiga, di perjalanan itu ada keperluan-keperluan yang bisa didapat. Keperluannya termasuk air, makanan. Nanti kalau zaman dahulu kan pakai onta Pak. Onta ataupun juga kuda itu harus ada tempat-tempat persinggahan. Lah tempat-tempat persinggahannya ada apa enggak itu maksudnya. Sekarang ini ya rest area lah begitu kalau sekarang ini kan. Nah itu nanti bisa mendapatkan kebutuhan kita enggak itu tadi air, khususnya air dengan perbekalan makanan. Jadi nggak mungkin kita bawa makanan kalau perjalanannya 1 bulan, nggak mungkin kita bawa makanan 1 bulan kan nggak mungkin. Pakaiannya belum, kulkas kita bawa-bawa, ini kan nggak mungkin kan? Nah jadi harus ada tempat-tempat singgah untuk penyediaan makanan. Kemudian yang keempat, ini bisa naik kendaraan tanpa gangguan yang parah. Artinya mampu naik kendaraan alias sehat. Sakit atau tidak sakitnya itu dilihat dari Bapak mampu naik kendaraan nyaman nggak? Aduh saya pusing banget dan sebagainya, nggak bisa naik kendaraan, berarti namanya sakit, berarti nggak wajib, gitu maksudnya. Jadi kadar dalam haji, sakit yang tidak wajib haji itu sakit yang seperti apa? Sakit yang nggak nyaman naik kendaraan, paham nggak Pak? Jadi kalau naik kendaraan tuh jadi nggak nyaman dengan penyakitnya, nah itu sakit yang tidak mewajibkan haji. Yang kelima, masih ada waktunya. Oh ada, bisa berangkat, duitnya ada, sehatnya, perjalanannya aman. Tapi waktunya udah nggak cukup buat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu sampai subuh Lebaran Idul Adha. Itu wukuf di Arafah. Jadi kalau Bapak berangkat sekarang pun misalnya nggak keburu wukuf, baru dapat apalah mungkin dapat duit gede 1M. Bapak mau langsung haji furoda tahun ini berangkat. Tapi dapat 1M-nya, contoh ini, furoda kan cuma 350 juta. 1M masih ada 650 juta, saya juga mau berangkat haji itu furoda ya. Nah gitu aja kan, gampang aja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Nah jadi bisa, tapi Bapak dapat 1M-nya pas malam takbiran. Malam ini, malam takbiran hari raya Idul Adha. Malam takbiran hari Idul Fitri masih lama berarti kan, masih ada waktunya lama. Malam takbiran hari raya Idul Adha. Sedangkan wukuf itu sampai subuh. Lah Bapak untuk nyari tiketnya sekarang misalnya ini kan, gitu maksudnya. Mau ngejar-ngejar sampai sana, belum pemeriksaan imigrasi, belum ngantrinya, belum macam-macamnya belum. Karena jutaan orang jalan ke sono semuanya. Kita sampai ke sananya itu udah keburu subuh. Berarti nggak wajib tahun ini, gitu loh maksudnya. Walaupun Bapak udah punya 1M tadi. Jelas nggak apa ini? Nah, udah jelas aja lah, biar cepat. Ada kendaraannya, oh duitnya ada, tapi pesawatnya habis. Ya tetap nggak bisa. Atau kapal laut semuanya udah nggak ada. Dulu pakai kapal laut. Yang ketujuh, perempuan ini ada orang yang menemani perjalanannya, bisa suaminya, bisa mahramnya, atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Tadi seperti yang saya sampaikan terakhir, amalan haji itu dibagi 3. Ini khusus. Kalau sholat hanya ada rukun sama sunnah-sunnahnya.
Kalau zakat hanya ada rukun dan sunnah-sunnahnya. Kalau puasa hanya rukun dan sunnah-sunnahnya. Untuk haji 3. Rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya. Jadi ada rukun, ada wajib. Kalau rukun itu ketika ditinggalkan hajinya nggak sempurna, dia nggak bebas dari ihramnya, walaupun udah pulang. Kalau rukun itu gitu. Misalnya saya nggak sa'i atau nggak cukur. Setelah tawaf, sa'i terus nggak cukur. Pulang ke Indonesia, dia tetap tidak bebas daripada ihramnya. Pakai pakaian berjahit ya tetap haram, bergaul dengan istri tetap haram, walaupun nggak pakai pakaian ihram. Jadi namanya ihram itu status, bukan kain. Kain ihram itu lain cerita. Ihram itu status dia sebagai orang yang sedang ihram. Nah, orang yang sedang ihram maksudnya haram terhadap segala hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Jadi kalau dia belum menyempurnakan rukunnya, nggak bebas dia, nggak bebas daripada ihramnya. Walaupun sudah ke Indonesia, tetap tidak bebas. Yang kedua ada wajib haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Wajib haji itu kalau ditinggalkan, nggak dilakukan, hajinya sah, tapi dosa dan wajib dam, kena denda. Nah, ini wajib namanya. Kalau ditinggalkan, ya hajinya bisa sah, tapi dosa dan apa? Kena dam. Itu pun kalau sengaja meninggalkannya baru dosa ya. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu ya kalau ditinggalkan sah dan gak wajib dam. Ya, intinya penyempurna haji. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan gak Pak sampai sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wabarakatuh. Ya Rasulullah. Jadi saya kemarin ini kan di YouTube ada cerita Sultan Hamid yang lupa bersolawat gitu ya. Dan beliau dimimpikan seorang yang punya utang, sampaikan ke rajamu bahwa solawatnya kurang. Iya. Nah, saya ingin bertanya kedudukan solawat dengan zikir, misalkan begini sih, dia bisa mampu bersolawat 1000, apakah kalau zikir la ilaha illallah dan yang lainnya itu di bawahnya solawat itu gimana gitu? Statusnya itu gimana? Apakah harus sama gitu? 1000 juga. 1000 juga begitu. Itu aja Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini permasalahan atau pertanyaan tentang zikir, Pak. Memang sholawat itu kenapa kita banyak mengamalkannya dan banyak dianjurkan oleh ulama? Karena kalau sholawat ini lebih aman kalaulah dia riya. Ulama dalam hadis itu kalaulah dia riya sekalipun sampai. Itu makanya satu lebih aman. Yang kedua, memang melalui yang namanya melalui perantara itu lebih mulus. Jadi kalau ada orang dalam, kalau bahasa gitu ya, itu di mana-mana lebih cepat. Nah, orang dalam kita itu Rasul. Jelas ya Pak kira-kira nih ya. Jadi kita akan lebih cepat sampai kepada Allah ataupun juga karunia Allah maksudnya itu melalui orang dalam kita, yaitu Rasulullah SAW. Nah gitu. Nah sholawat itu seperti, maaf Bas, ini walaupun nggak benar sih dikiaskan seperti pelicin atau seperti apa kita sebut sogok gitu ya, enggak juga, bukan sogok juga ya. Kalau sogok kan haram, ini sholat haram, masa ia disamakan antara yang haram dan halal? Enggak begitu maksudnya. Tapi kurang lebih kita merayu melalui Rasulullah SAW, makanya lebih cepat dapat karunia Allah. Nah, itu sehingga ulama banyak menganjurkannya itu sholawat. Jelas ya Pak ya? Nah, itu perantara kita. Nah, sedangkan zikir-zikir yang lain itu tetap kita berikan porsinya, tetap kita berikan haknya. Khususnya di waktu-waktu yang Rasulullah dan Allah dan Rasulnya minta untuk kita baca zikir-zikir itu. Sebenarnya begini Pak, zikir yang terbaik adalah yang sesuai dengan Rasul di waktu yang Rasul tentukan. Kalau memang ada yang ditentukan Rasul, itu zikir terbaik pada waktu itu. Contoh,
Zikir ketika masuk WC, apa sholawat? Bukan. Ya udah bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi lebih afdol adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi di waktu sesuainya. Jelas kira-kira ya Pak? Ketika keluar WC, apa zikir sholawat yang lebih afdol? Ya enggak. Alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani. Begitu lebih kurang. Jelas nggak Pak? Nah, Bapak baca Yasin sebelum masuk WC. Lebih afdol mana sama baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Ya jelas ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi keburu mencret duluan kalau seandainya baca Yasin ya. Jadi lebih afdol itu zikir yang sesuai dengan waktunya. Nah sekarang Bapak naik kendaraan, zikir naik kendaraan itu apa? Oh ada dalam kan itu Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkharana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu berarti yang lebih afdol daripada sholawat. Nah tapi kalau yang secara umumnya, yang bukan terikat dengan waktu maksud saya, zikir setelah sholat itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan la ilaha illallah syarikalah syai'in qadir untuk menyempurnakan 100. Itu yang paling afdol, bukan diganti 100 sholawat. Jelas nggak Pak kira-kira ini? Nah, jadi seneng-senengnya kita dengan amalan torikoh, dengan amalan dari guru, dengan hizib-hizib, dengan sholawat, jangan sampai mengalahkan zikir-zikir yang diikat dengan waktu oleh Rasulullah. Paham nggak kira? Sebab sebagian masjid, Pak, saya pernah ada satu masjid, sholat, itu setelah sholat, dia nggak baca setelah maghrib misalnya, nggak baca la ilaha illallah syarikalah syai'in qadir yang 10, nggak baca Allahumma ajirni minan nar, tapi baca la ilaha illallah, la ilaha, kenceng tapi la ilaha illallah, thariqah memang. 1000 kadang-kadang. Ya, bukan salah, bukan dosa, bukan. Cuma lebih afdolnya justru mengamalkan dulu zikir-zikir dari Rasul maksudnya. Semulia-mulianya thariqah dan juga guru kita kan ya tetap saja Rasul lebih mulia gitu loh maksudnya. Ya Pak ya, jelas ini ya, pahami baik-baik. Nah, jadi kalau zikir yang diikat dengan waktu, contohnya kata Allah itu fasabbih qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, suruh bertasbih sebelum terbit matahari, suruh tasbih, dan sebelum terbenam matahari. Dalam Quran tuh gitu. Suruhnya bertasbih, maka tasbih yang paling afdol untuk menyempurnakan zikir pagi sore ada tasbihnya. Alhamdulillah ba'da subuh kita tasbih, ba'da asar juga kita tasbih. Paling tidak sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Nah, di luar waktu itu ini sudah bebas. Jadi kedudukannya sama. Secara umum, sholawatnya, istighfar mau 1000, ini yang tidak terikat dengan waktu tadi itu. Bapak pegang tasbih digital, tasbih apalah macam-macam, itu Bapak mau subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000, Allah la ilaha illallah 1000. Kalau Habib Abdullah bin Alwal Haddad, kita punya pimpinan lah, maksudnya ulama wali besar, beliau itu menjadwalkan. Saya lupa cuman urutannya. Misalnya hari Senin yang 1000 itu la ilaha illallah. Hari Selasa yang 1000 itu subhanallah bihamdi misalnya. Hari Rabu yang 1000 itu alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi memberikan porsi zikir pada setiap harinya. Nah, selebihnya sholawat. Tapi ada juga memang sehadis Nabi seperti hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu yang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadikan sisa waktu zikirnya semua buat sholawat. Jadi setelah zikir-zikir yang sunnah-sunnah sudah diamalkan di waktunya masing-masing, kemudian untuk porsi baca Quran juga sudah ada, walaupun sedikit. Yang penting sehari pokoknya jangan sampai nggak baca Quran ya Pak. Walaupun selembar, sehalaman kek, setengah juz kek, kalau bisa 1 juz lebih bagus. Itu kalau ada sudah diberikan waktunya. Nah, waktu-waktu kosongnya ini sama Sayyidina Ubay bin Ka'ab saya jadikan semua buat sholawat, kata beliau, sahabat Nabi ini. Gimana Rasul? Kalau saya jadiin semuanya buat sholawat? Wah, kata Nabi, kalau begitu, kalau waktu-waktu kosong dan lebihnya tuh kamu jadiin sholawat semuanya, kata Nabi, maka idzan yughfar dzambuk wa tuqfahamuk akan dipenuhi, diselesaikan masalah-masalah kamu.
Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk, akan diampuni dosa-dosa kamu. Diselesaikan masalah kamu, dipenuhi utang-utang kamu, sama diampuni dosa-dosa kamu. Kalau menjadikan waktu sisa tadi kosong-kosong tadi buat sholawat. Nah, jadi kalau kita sholawatnya 1000 bisa tambah tasbih juga 1000, la ilaha illallah juga 1000, lebih bagus. Lagi jadi nggak lama, Pak. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Bapak baca itu 10 menit, 15 menit. 1000 sudah. Yang penting mau. Yang maunya ini masalahnya kan. Padahal mampu. Shallallahu ala Muhammad apa susahnya, Pak? Sambil nyetir shallallahu ala Muhammad, 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 shallallahu. Itu 1000 paling cuman berapa menit, Pak? 15 menit itu. Lamaan juga nonton YouTube. Lama itu ya. Nah, cuman asal mau aja ini ya. Tapi kalau seandainya subhanallah, 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 asal mau boleh bisa 1000. Tapi nggak mesti harus sama rata. Jadi kita mau lebihkan sholawat silakan, lebihkan di istighfar silakan, lebihkan di la ilaha illallah silakan, alhamdulillah silakan. Itu memang sengaja, kata Imam Ibnu Athaillah, sengaja Allah itu memacam-macamkan zikir. Karena manusia itu suka bosen, suka bete. Jadi kita bosan zikir ini, ganti zikir ini. Bosan zikir ini, ganti, gitu maksudnya ya. Jadi boleh-boleh saja. Ya, silakan ada lagi. Kok jadi banyak? Ya, ini ya. Pertanyaan dari IG. Ya, sebentar. Sebelah kanan dulu. Pak Mahmud katanya ini. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Yang pertama nanti hari ini, apakah sah seorang yang sudah niat haji, sudah berangkat ke sana, apalagi belum melaksanakan wukuf 9 Zulhijjah, beliau dapat perlu sakit, kemudian melaksanakan makanan tersebut, kemudian apalagi meninggal, Sah untuk orang yang pertama. ulangi Pak. Ada orang sudah daftar niat haji, sudah berangkat, dia sakit di sana. Sakit. Oh iya, ya. Sudah melaksanakan, mungkin pada saat yang Sebelum itu malah meninggal. tidak bisa melaksanakan. Iya. Apakah hasilnya sah? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum dikatakan ibadah ini adalah satu kebetulan kami, mungkin sudah lama di alam materi tentang itu. Nah, kami mohon jawaban secara hukum. Karena ada pertanyaan orang yang kadang-kadang dia menempuh sepele. Wudhu itu kan batal, apa hubungannya dengan kita hubungan? Nah, itu yang mohon jawab secara hukum. Apa hubungannya dengan membasuh anggota-anggota? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya Pak ya. Yang pertama, ada orang yang sudah berangkat, kemudian di sana sakit, bahkan sampai meninggal dunia, umroh sudah, tapi belum ikut rangkaian haji, dimulai dari wukuf. Nah, hajinya jelas tidak sah, karena belum haji. Haji itu ditandai, diawali dengan wukuf di Arafah. Dapat wukuf, dapat hajinya. Nggak dapat wukuf, nggak dapat haji. Kenapa? Karena rukun haji yang ada batas waktunya wukuf. Yang lainnya nggak dapat waktunya. Bapak mau lama-lama habis wukuf nih, mau lama-lama dulu, mau nanti dulu, nanti aja ininya melontar jamrohnya, nanti aja tawafnya, silakan, itu nggak apa namanya, nggak masalah, masih bisa dilakukan. Tapi kalau wukuf lewat, itu sudah tidak bisa didapati hajinya. Makanya yang bayar apa namanya, surat izin haji itu ada suratnya. Yang bikin mahal itu sampai 15.000 14.000 real, sekitar 50 juta. Itu yang bayar itu tiket masuk Arafah, karena Arafahnya pakai gerbang, terus ada penjaganya ya. Untuk yang lain nggak bisa dijagain Pak, jutaan orang, tapi di Arafah dijagain karena harus punya surat itu, dapat surat yang ada barcode-nya itu. Jelas nggak Pak? Nah itu harganya 50 jutaan, 40 jutaan lah, 13.000 real kurang lebih untuk beli itu. Jadi orang Mekah sendiri nggak sembarangan selonong aja, nggak bisa, tetap harus beli itu visa haji itu. Nah
atau izin aja, apa namanya, lupa namanya. Nah ini kalau orang sudah di sana sekalipun tapi belum wukuf di Arafah dan belum menyelesaikan hajinya, atau udah wukuf tiba-tiba meninggal, maka ya tetap pahala hajinya sempurna di sisi Allah insya Allah, tapi tidak dikatakan haji, tidak dikatakan hajinya sah karena nggak sempurna. Tadi untuk mengesahkan haji itu harus menyempurnakan rukunnya. Yang kedua, wudu itu tujuannya untuk membersihkan dosa. Cuma asbabnya Nabi tentukan itu dengan berbagai macam sebabnya. Sebabnya itu dengan kentut, sebabnya dengan bersentuhan dengan perempuan, sebabnya dengan memegang kemaluan, sebabnya dengan hilang akal. Ini sebab-sebab yang ditentukan daripada Nabi, gitu ya. Adapun wudu itu sendiri, tujuan yang dibasuh kenapa 4 anggota muka, tangan, kepala, kaki, jelas Pak sampai sini? Itu karena membersihkan dosa, bukan kotoran. Jadi bukan kotornya, tapi dosanya. Dosa-dosa yang kita lakukan di muka itu ada tangan, di sini ada kumur-kumur, di sini ada mata, di sini ada dosa telinga, di sini ada tangan, ada kaki, kepala, mikirin yang enggak-enggak. Itu karena menghapus dosa semua, bukan menghapus kotoran zohir. Tujuan utamanya. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu, ketika kita wudhu maka akan gugur, akan rontok dosa-dosa kita walaupun di bawah kuku. Nah, pintu maksiat, pintu dosa itu dari 4 anggota ini. Muka, kepala, tangan, kaki. Pintu maksiat ini. Tapi ada dosa hati. Iya, dosa hati itu kalau nggak dilanjutkan dengan yang 4 ini nggak jadi dosa kadang-kadang. Itu baru niat dosa itu namanya misalnya kan. Tapi ada dosa kemaluan, kok kemaluannya nggak dibasuh? Iya, kemaluan itu dimulai dengan tangan, mata. Jadi ini pintu maksiatnya itu dari 4 ini. Telinga itu tambahan kan? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu pintu maksiatnya, pintu dosanya. Jelas nggak Pak kira-kira ini? Orang nggak ada tiba-tiba kemaluan langsung zina begitu, kemaluannya doang. Kan enggak kan? Pasti dimulai dari mata dulu. Dimulai dari ngomong dulu. Gitu maksudnya. Nah, itu karena ini adalah pintu-pintu dosa, maka wudu itu Pak, itu untuk membersihkan dosanya, bukan kotoran zohirnya. Adapun sebab hadasnya, menyentuh perempuannya, baik itu keluar angin ataupun juga kencing, buang airnya, itu tetap wajib istinja. Itu mah kotoran zohir dari, kalau memang ada mencretnya, ya jelas itu tetap wajib istinja. Nggak bisa dengan wudu doang kan? Nah itu jadi penetapan asbab hadas, sebab hadasnya itu dari Rasul, dan itu tidak dapat dipahami dengan akal. Syariat itu ngikut, syariat itu manut, nggak pakai nanya. Sebenarnya gitu, sebenarnya ini syariat itu sebenarnya. Syariat itu pokoknya kata Nabi, saya maunya kalau orang habis tidur wudu. Kenapa Nabi? Ya pokoknya wudu, ya gini sana gitu. Itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ujian keimanan sebenarnya sih. Kalau yang syariat yang bentuknya kayak gini. Adapun kenapa anggota tubuh ini yang dibasuh, karena menghapus dosanya. Itu intinya. Ya Pak ya? Jelas, kayak gitulah. Yang kedua, Pak. Salah. Tadi dulu Pak Giting, sabar ya. Baru datang udah mau nanya aja ini kan. Ya, kurban yang dilaksanakan itu kewajibannya ketika bapak di sana. Jadi bapak kurbannya itu di sana justru malah. Nah, untuk keluarga itu cukup dengan kepala keluarga yang mengeluarkan sudah mencukupi satu rumah itu untuk kurban. Tapi kalau istri bapak mau kurban lagi ya lebih bagus. Kurbannya di sana, ketika di mana keberadaan kita, disitulah kurbannya. Sama kayak zakat. Di mana keberadaan kita, disitulah kita zakat. Begitu kurang lebih ya. Kewajiban kita di mana atau domisili kita di mana, disitulah kita zakatnya. Nah, sama juga dengan kurbannya. Jadi kalau kurbannya bapak sudah mengeluarkan di sana, di rumah sudah tidak perlu lagi mengeluarkan. Yang lebih afdal tuh kurbannya di sana kalau untuk bapak nanti kalau di sana ya. Tapi kalau keluarga di sini mau kurban juga lebih afdal, lebih bagus itu ya. Ya, jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai kriteria yang mampu nih. Iya, wah ini kayaknya saya mampu gitu. Maksudnya ya bangsi-bangsi sih banyak pengalaman, kadang-kadang dia bisa nyicil mobil. Iya. Tapi dia bilang kan belum mampu depresi. Jadi kriteria mampu secara finansial gitu. Ada bayangan nggak ukurannya itu umpama pendapatan berapa sih gitu? Nah, kalau ditetapkannya nggak bisa, karena begini, karena kebutuhan orang beda-beda. Dia mampu nyicil mobil karena kebutuhan mobil itu termasuk kebutuhan. Jadi nggak dikatakan dia tidak mampu, nggak dikatakan dia mampu kalau gara-gara nyicil mobil gitu maksudnya. Nah, cuma nanti jenis mobilnya kan beda lagi nih kan. Ada yang nyicil mobilnya sebenarnya butuhnya itu cuman harga 150 juta, dia nyicilnya yang 500 juta. Nah, ini jelas dibilang nggak mampu tuh bohong lah itu mah ya, kalau misalnya dia bisa nyicil untuk mobil harga 500 juta padahal kebutuhan mobilnya, kecuali dia nyicil mobil sesuai dengan kebutuhannya, itu baru nggak mampu, itu pas-pasan namanya itu. Jelas ya Pak? Tapi kalau dia lebih daripada kebutuhannya, dia ambil kebutuhannya, dia nyicil mobil lebih daripada kebutuhannya, maka itu masih dianggap mampu karena lebih dari keperluan. Intinya begitu dulu. Punya uang bekal untuk perjalanan bolak-balik, untuk selama di sana dan orang yang wajib dinafkahi lebih daripada kebutuhan dasarnya, atau bukan primer ya, kebutuhan yang sangat dia butuhkan, termasuk kendaraan, pendidikan dan seterusnya. Contohnya segini saya hitungin biar. Kalau Bapak kan maunya akuntan, ini kan maunya memang jelas secara nilai ya. Misalnya kebutuhan kita itu apa saja jelas. Rumah itu kita ada cicilannya, kemudian ada kendaraan, kemudian ada pendidikan anak, kemudian ada makan tentunya sehari-hari, kemudian ada kalau dalam fikih itu kalau perlu pembantu kita pakai pembantu, mungkin karena anak banyak, mungkin karena memang rumahnya perlu ada yang bersihin lebih karena lebih tenaga, butuh tenaga lebih. Jadi pembantu itu termasuk kebutuhan juga, walaupun bukan primer, tapi itu termasuk kebutuhan mendasar gitu ya, bagi orang zaman dulu juga begitu, zaman dulu. Nah, jadi perkara yang saya sebutkan tadi 5, yang keenam itu dengan kesehatan. Nah, biaya untuk yang 6 ini berapa butuhnya? Tadi rumah, mobil ataupun juga motor, kendaraan, kemudian dengan pendidikan, kemudian dengan makan, kemudian dengan rumah itu termasuk listrik, air ya. Kemudian juga dengan apa tadi? Pembantu, kemudian juga dengan kesehatan. Nah, untuk yang 6 ini berapa butuhnya? Dia butuhnya untuk keperluannya yang tidak terlalu susah banget, tidak juga terlalu mewah banget. Memang dia butuhkan, itu butuhnya misalnya 500 juta. Dia punya ongkos haji berapa? Oh, ongkos haji sekarang 60 juta. Dia punya 560 juta. Berarti sudah kena. Gitu ceritanya, sudah wajib. Cuma masalah tadi, wajibnya tuh nggak harus sekarang gitu loh. Tapi sudah kena wajib, sudah kena mampu secara finansial, punya 560 juta. Nah, yang 60 jutanya ini sudah bisa daftar haji atau bayar haji, maka sudah wajib. Begitu, itu gambaran itu kayak gitu. Jadi intinya lebih daripada kebutuhan. Wajib terus sampai meninggal dulu. Nah, itu kena dosanya di sana. Kalau udah wajib ditunda-tunda, dia nggak ada sama sekali daftar enggak, kemudian untuk niat juga enggak, itu kan, maka dosanya di sana. Bahkan yang ngerinya itu sampai Nabi bilang falyamut insya'a yahudian atau nasraniyah. Silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani ketika sudah mampu tapi enggak haji. Ya walaupun haji itu enggak wajib segera, tapi takutnya maut yang segera, itu masalahnya itu kan. Nah, maka kalau bapak ini sekarang kita ini termasuk saya juga, ini kalau memang ada mampu mah daftar aja dulu 25 juta yang reguler lah, walaupun nunggunya 17 tahun kalau di Cibinong, 18 tahun. Astagfirullahaladzim. Iya, ke Turki. Apa tuh? Mohon bertanya, nih, apakah salat sunat syuruk sedikit diundur setelah kajian pagi tidak menghilangkan keutamaannya? Enggak menghilangkan keutamaannya. Jadi sholat syuruk, sholat isyraq itu Bapak, itu bukan ketika syuruk.
Bukan ketika tepat terbit matahari langsung sholat. Ini kebanyakan ulama malah mengharamkan. Karena matahari, dalam hadis itu Nabi bilang matahari matahari terbit di antara dua tanduk setan. Jadi setan tuh lagi gagah-gagahnya tuh ketika matahari baru terbit. Ketika dia sedang berdiri di matahari terbit, kita sholat seolah-olah menyembah setan, gitu loh maksudnya. Makanya waktunya waktu haram. Maka ini pentingnya, ini orang nggak ngaji denger gini doang, dia habis curug tit bunyi kan, curug langsung sholat, nggak ngerti. Ini masih waktu haram. Tambah sampai matahari seukuran tombak, itu bahasanya tuh. Seukuran tombak itu dalam fikih 16 menit. Nah, kurang-kurang sedikit oke lah, 15 menit, 10 menit. Yang penting udah dilebihkan dari waktu terbit. Nah, sholat isyraq itu sendiri duha sebenarnya. Nah, duha sampai kapan waktunya? Sampai sebelum zuhur. Jadi yang penting kita zikir atau kajian sampai terbit matahari atau lebih sedikit. Kemudian sholat duha, mau duhanya langsung, mau duhanya nanti, dapat pahala haji umroh sempurna. Gitu ceritanya, Pak. Ini dipahaminya gitu. Cuma lebih afdol memang habis kajian sholat. Yang gak afdol itu lagi kajian sholat. ini antara pahala dan menyakiti hati itu gitu lebih kurang dia. Itu kurang lebih begitu kan, seperti ditinggal, Pak. Makanya lagi khutbah Jumat boleh nggak sholat? Saya tanya coba ini, lagi khutbah Jumat boleh nggak sholat? Nggak boleh sebenarnya. Yang boleh sholat cuma tahiyatul masjid, itu pun hanya bagi orang yang baru datang. Kalau Bapak udah duluan datang, udah di sini duluan, lagi khutbah Jumat Bapak mau qobliyah Jumat, haram malah hukumnya. Kenapa coba? Rasul tersinggung tak gitu lebih kurang ini ya. Khotibnya tersinggung lah. Kalau pada sholat siapa yang mau saya ceramain ini ceritanya nih. Nah begitulah lebih kurang. Zaman orang nggak paham karena orang yang kayak gini ya. Ya ala kuliah nggak apa-apa lah, yang penting ngaji. Ya Pak Ginting terakhir. Terakhir tapi 3 pertanyaan. Waalaikumsalam. Iya. Sataqabbalallahu minkum. Masya Allah. Dari Bali ya? Masya Allah. Di Terawang. Menembus di dinding masjid ini. Gayanya pengacara emang. Haji. Untuk melaksanakan hukum badal haji untuk orang yang meninggal. Ya. Jadi dan itu digantikan oleh orang lain. Oke. Jadi ada yang memang sering katanya, jadi itu tidak bisa dilakukan. Nah juga. Oh. Ini bagaimana? Oke. Satu aja. Ya. Ya. Jadi badal haji atau badal umroh itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang yang digantikan, yang dihajikan atau diumrohkan itu sakit keras. Sakit yang kata dokter kemungkinan sembuhnya kecil. Atau meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia itu jelas. Cuma kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau badal haji umroh itu yang meninggal dunia harus wasiat terlebih dahulu kepada orang yang hidup, baru bisa dihajikan. Tapi kalau dia nggak si wasiat, nggak bisa dihajikan. Nah, ini kalau mazhab kita. Tapi boleh ikut mazhab Hambali yang mengatakan walaupun tidak diwasiatkan boleh dibadalkan tadi. Nah, kita boleh ikut itulah, boleh nggak jadi masalah. Mau menghajikan, mau umrohkan. Nah, syarat yang kedua setelah selain orang yang dihajikan itu intinya dia tidak mampu secara kesehatan atau sudah meninggal, orang yang digantikan, yang dihajikan. Yang kedua, orang yang menghajikan harus sudah haji kewajibannya terlebih dahulu. Dia sudah pernah haji gitu lebih dahulu. Kalau dia sendiri belum haji, nggak bisa menggantikan orang lain. Jatuhnya buat dia sendiri nanti. Paham nggak Pak? Sama, dia sudah pernah umroh dulu.
Nah, kita kan sekali umroh bisa beberapa kali umroh. Maksudnya sekali berangkat, kita nanti di sana kan bisa beberapa kali umroh. Minimal diajak 3 kali atau 2 kali. Nah, umroh yang pertama untuk kita, kewajiban diri kita. Umroh yang kedua, 3, Bapak boleh badalkan orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Atau bibi yang sudah meninggal, atau kakak yang sudah meninggal. Boleh. Umroh kita ini. Dan tenang aja, bapaknya tetap dapat pahala umroh, orang yang diumrohkan tetap dapat pahala umroh, gitu. Jelas gak? Kalau niatnya di 20 kakek nenek. Enggak, satu orang satu, enak kali kakek nenek semuanya sekali umroh nih, ya enggak. Jadi saat umrohnya itu beberapa kali, jadi sekali untuk kakek, sekali untuk nenek. Jadi kalau bapak kuat mah, cuma naik taksi aja bayar 10 real ke Tanim, ke masjid buat buat ihram, mikot, balik lagi 10 real berarti 20 real berarti 70.000 kan. Itu kalau karena taksinya gelo aja sedikit kan, jadi agak mahal. Jadi ketika dia sampai udah umroh lagi. Kalau bapak kuat masih silakan berkali-kali, mumpung katanya, mumpung ada di Mekah misalnya. Itu silakan, bagus. Nah, orang yang menghajikan atau mengumrohkan harus sudah haji lebih dahulu. Kewajibannya dia tuh gugur dulu. Umroh juga begitu. Nah, kalau sekarang orang yang saya dengar kemarin itu memang orang yang sudah dihaji, yang sudah meninggal dunia, dia sudah daftar haji, itu bisa dilimpahkan kepada keluarga. Kalau selain keluarga, maka dia harus ada surat pernyataan dan seterusnya dari keluarganya. Nah, itu bisa. Duitnya ditarik juga bisa sebenarnya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau duitnya mau ditarik ya silakan. Tapi kalau saya mah lebih baik ada keluarga yang menggantikan. Cuma memang beratnya mungkin keluarga itu memang pelunasan. Ya kan daftar haji 25 Pak, tapi bayarnya kan sekarang 50. Jadi 25 lagi ya, untuk nyari 25 lagi itu kadang orang kampung berat untuk pelunasannya itu kadang gitu kan. Dia nyicil. Dulu kan cuma 35. Sekarang kan naik jadi 50. Bahkan dengar tahun-tahun depan akan lebih naik lagi nih kan. Aduh, gini kan lebih kayaknya kalau ngitung-ngitungan lebih mustahil lagi nih kayaknya kayak lebih kurang. Tapi ya kalau kuliah niat saja dulu. Jadi intinya nggak apa-apa Pak Badal. Jadi kalau abdul itu bagaimana? Apakah kita mewakilkan kepada orang? kita Nah, yang kalau kita ahli warisnya yang sudah pernah haji, kita yang berangkat. Kalau kita sudah haji, nah jadi dari ahli warisnya atau dari anaknya kah atau dari keluarganya sudah sudah pernah haji, ya dia yang berangkat lebih afdal, gitu ya. Tapi kalau dia belum pernah haji atau nggak terlalu ngerti tentang hukum haji, ya lebih afdal ustadznya tadi itu, ustadz yang amanah. Ya sekarang badal haji itu 50-an juta kurang lebih badal haji. 20. Ada 20 ya? Bisa berarti. Ya kalau 20 itu sudah bisa beli tiket tadi itu, tiket masuk ke Arafah, silakan. Karena mungkin udah di sana kan, udah di Mekah orangnya biasanya. Ustadznya itu ustadz mahasiswa Mekah biasanya yang kayak gitu. Tapi udah haji dulu ya Pak ya, intinya gitu. Oh terakhir ya, silakan Muhammad. Terkait kedua sedikit aja. Ya. Soal badal ya. Menurut saya membadalkan tahun ini ya. Memang sih banyak jasa ya. Ada jasa travel, ada juga Yang pribadi individu ya betul. yang mahal, ada yang Murah ya. Nah, ini barangkali mohon arahan saja sih. Lebih baik kemana? Ada misalnya Ustaz yang lebih baik ke Ustaz, ada yang ke Lembang, ada juga yang ke Travel. Yang kedua, saya balik ke sholat ya. Apakah di sholat itu kan yang wajib ketinggalan gitu, wajib dibayar, tidak bisa dipinjam. Ya. Nah, dalam kodok itu, misalnya apakah sunnah-sunnahnya juga harus dilaksanakan, atau misalnya boleh diringkas, atau sunnah-sunnahnya bukan diabaikan. Dikurangi. Ya. Terima
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jasa badal haji atau badal umroh, ini baiknya orang yang amanah, yang kalau bisa yang kita kenal baik, memang nggak akan khianat, karena kan kita nggak tahu orangnya. Yang kedua, kalau memang mau badal, yang lebih afdal itu yang tahu sunnah-sunnah atau ilmunya. Jadi dia melaksanakan haji atau umrohnya tuh memang dengan sunnah-sunnahnya, dengan ilmu, intinya gitu, nggak cuma sekedar berangkat. Karena mohon maaf Bapak, masalahnya adalah kadang ini ya, mutawif atau orang yang menemani kita umroh saja itu cuman menang lama di Mekah, belum tentu ada ilmunya. Ini saya minta maaf ini ya, karena ya begitu, karena kan kita juga, karena di sana mereka kerja, bukan ngaji Pak. Kecuali kalau ngaji, mereka ngaji dulu atau kuliah atau jelas gitu kan, punya dasar keilmuannya, terus mereka sambil kerja sebagai mutawif, mending lah. Tapi yang kebanyakannya, banyak yang memang nggak ada ilmunya, dia karena pengalaman aja gitu lah, lebih kurang. Jadi semata-mata kerja. Nah yang seperti ini sih bisa saja kalau memang amanah. Jadi kalau saya arahkannya ke Pak Maman, kalau memang mau nanti saya carikan yang memang amanah di sana juga. Kemarin juga Ustadz Nurido juga nanya juga ke saya gitu, karena Abi Halim lebih banyak linknya yang memang sudah dikenal orang-orangnya gitulah, lebih kurang. Terus yang kedua adalah masalah sholat qadha. Ya memang sholat itu tidak ada fidyah, kita harus qadha ya. Yang ketinggalan dulu boleh qadha. Nah apakah sunnah-sunnahnya harus dilaksanakan? Tidak harus. Sunnah tetap sunnah, boleh dikerjakan, boleh enggak. Misalnya Bapak mau baca Fatihah aja nggak pakai surat, boleh. Dan sah, sholat qadha-nya sudah sah, tergugurkan kewajibannya. Daripada nggak sholat lah, intinya daripada nggak sholat qadha. Dah gini lagi malas, lagi ada waktu pengen sholat qadha, tapi pengennya nggak terlalu lama, ya nggak apa-apa, silakan. Wajib-wajibnya aja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah teman. Alhamdulillah. Ya dikul manusul balakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.